Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Arif Febrianto, mahasiswa Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Cirebon, akan mempresentasikan hasil dari studi kelayakan bisnis atau feasibility perusahaan kursi rotan Sivirido. Langsung saja, tidak lama-lama, kita masuk ke bab 1 ya teman-teman. Bab 1 adalah analisa aspek pasar. Yang pertama, permintaan. Permintaan sendiri itu ada dua. Yang pertama, total permintaan produk dan perkembangannya. Dan kedua, segmen atau konsumen dan perkembangannya. Yang kedua, penawaran. Penawaran lokal, impor, dan perkembangannya. Yang pertama, lokal dan perkembangannya. Harga, analisa SWOT. Yang pertama, strike, dua, weakness, ketiga, opportunity, dan yang keempat, threats. Program pemasaran. A. Marketing mix. B. Segmentation, targeting, positioning. Strategi pengembangan usaha. Yang pertama, introduction stage. Yang kedua, growth stage. Yang ketiga, maturity stage. Yang keempat, decline stage. Bab 2, analisa rantai pasok. Frameworks atau gambaran umum supply chain management kursi rotan. Yang pertama, pemasokan bahan baku rotan. Kedua, produksi. Ketiga, agent. Dan keempat, konsumen akhir. Jaringan supply chain dalam industri kursi rotan. Sipok perusahaan kursi rotan. Oke teman-teman. Yang pertama, supplier. Supplier, pemasok bahan baku, pemasok bahan tambahan dalam kurung cat kain atau pelapis, pemasok alat dan mesin produksi, pemasok bahan kemasan, desain produk, output, inputnya, maaf teman-teman, inputnya rotan mentah. Kedua, jan pelapis. Yang ketiga, kain dan busa. Yang keempat, alat produksi dalam kurung mesin potong, alat tenun, dan lain-lain. Desain produk, tenaga kerja, pengrajin atau pemotong. Prosesnya yaitu pemilihan yang pertama, pemilihan bahan baku, pemotongan dan pengolahan, pengecatan dan pelapisan, pemasangan komponen tambahan, dan pemeriksaan kualitas atau QC. Outputnya yaitu menjadi kursi rotan, customer, pengecer furnitur, perusahaan hotel dan restoran, desain interior. Analisa yang bab 3, analisa aspek teknis. Skala produksinya, produksi kursi rotan di Indonesia khususnya dari sentra industri seperti Cirebon mencapai skala yang signifikan di wilayah Cirebon sendiri. Para pelaku usaha kecil dan menengah UMKM menghasilkan berbagai produk rotan termasuk kursi dan banyak juga teman-teman yang diekspor ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan beberapa negara Eropa lainnya. Data ini saya dapat dari kompas.com atau Cirebon Rotan Furniture Manufaktur. Mesin dan fasilitasnya. Yang pertama itu ada berbagai mesin untuk membuat suatu kursi rotan. Yang pertama, mesin pemotong, mesin pembengkok rotan, mesin penghalus, mesin pengebor tentunya teman-teman, alat penganyaman, dan mesin finishing. Nah, untuk layout perusahaan kursi rotan, kekurangannya yaitu dari tata letak pabrik yang sekarang adalah pengaturan tata letak tiap stasiun kerja belum sesuai
belum sesuai karena belum memperhitungkan derajat tingkat kedekatan antara stasiun kerja terlihat pada stasiun pemotongnya. Dan stasiun kerja membentukkan kerangka ditempatkan berjauhan di mana langkah proses operasi tersebut berurutan luas area kerja tidak standar sehingga mengganggu keleluasaan para pekerja dan kenyamanan pekerja. Dalam diartikan tempat kerja itu sempit, teman-teman. Tepat terpotong aliran material seperti terlihat pada gambar dan jauhnya jarak satu pabrik ke satu pabrik. Dua, yang menimbulkan ongkos material handling yang lebih. Oke teman-teman, kita lanjut. Untuk penyelesaian digunakan metode block plan, model matematis berbantuan software komputer, teman-teman. Metode block plan ini lebih memperhitungkan derajat kedekatan antara stasiun kerja dengan stasiun kerja lainnya, membangun atau mengubah tata letak dengan mencari total jarak tempuh, teman-teman, yang minimal dilalui dalam perpindahan material dan proses output yang secara cepat, otomatis, search dalam menemukan solusi terbaik. Block out hasil program block plan lebih teratur bentuknya sehingga lebih diminati dan untuk diterapkan perancangan ulang tata letak yang diusulkan diharapkan akan dapat menghasilkan tata letak yang baru sehingga dapat minimalkan biaya material handling, teman-teman. Nah, lokasi perusahaan itu sangat penting, teman-teman, untuk tempat strategisnya. Yang pertama, untuk lokasi perusahaan, perusahaan kelompok kami adalah daerah tersebut merupakan kawasan sentral industri rotan. Yang kedua, tenaga kerja mudah didapat dan kebanyakan penduduk setempat sebagian dari lain. Yang ketiga, lokasi yang tepat mendukung setiap aktivitas perusahaan dalam rangka meningkatkan hasil produksinya. Nah, manajemen teknologi tersebut dalam perusahaan kursi rotan dibagi menjadi 6, teman-teman. Yang pertama, otomatisasi dan mekanisme. Kedua, sistem manajemen produksi, teknologi informasi, teman-teman, desain dan pengembangan produk, manajemen kualitas, dan yang terakhir, pemeliharaan dan perawatan. Kita masuk ke implementasi teknologi dalam manajemen pabrik. Pertama, analisis kebutuhan teknologi. Kedua, perencanaan dan penganggaran. Ketiga, pemilihan teknologi. Dan yang sangat penting, yang terakhir adalah pelatihan karyawan. Bab 4, analisa aspek manajemen. Manajemen proyek untuk perusahaan kursi rotan. Adapun untuk membangun dan mendirikan kursi rotan, maka perlu dipersiapkan beberapa hal sebagai berikut. Lokasi perusahaan yang strategis, memiliki konsep desain yang sangat menarik mungkin, mempersiapkan perlengkapan untuk perusahaan yang dibutuhkan oleh perusahaan kami, seperti mesin, tenaga kerja, dan lain-lain. Keempat, mencari pemasok bahan baku yang berkualitas dan murah, yang diartikan kita sebagai mau membentuk perusahaan kursi rotan, kita dapat memilih bahan kualitas yang sangat memuaskan atau yang sangat bagus, tidak mengecewakan pelanggan nantinya, teman-teman. Mencari tenaga kerja yang terampil itu sangat penting juga, teman-teman. Menetapkan strategi marketing yang tepat, melakukan pembukuan saat memulai perusahaan. Manajemen operasinya yaitu yang pertama struktur organisasi, job deskripsi, spesifikasi jabatan. Spesifik jabatan juga dibagi menjadi 5. Yang pertama itu direktur, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer pengembangan.
Bagian D, susunan direksi ketenagakerjaan. Bab 5, aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi dibagi menjadi 5 juga. Yang pertama, definisi negara. Kedua, kesempatan kerja, pemerataan, dampak pada industri lain. Dan yang kelima, dampak pada masyarakatnya sendiri. Bab ke-6, analisa hukum. Yang pertama, badan hukum. CV atau Commoditator Landscape adalah salah satu untuk bahan usaha di Indonesia yang cukup populer sebagai badan usaha. CP memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilegal. Mohon maaf teman-teman, ada sedikit. Dua, jaminan yang dilakukan oleh pemilik usaha. CV rotan berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan sudah diperhitungkan bahwa objek perizinan tersebut digunakan sebagai kegiatan usaha. Jadi perusahaan yang kami susun ini tentunya ada 2 perjanjian, yaitu perjanjian yang tertulis atau perjanjian secara lisan yang ditandatangani. Perizinan usaha. Perusahaan ini akan melakukan perusahaan tahap, yaitu akan melalui tahap perizinan kepada Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan. Next, bab 7, analisa aspek keuangan. Nah, untuk analisa aspek keuangan di sini ada beberapa biaya. Dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja tidak kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung maksudnya, biaya overhead, laporan laba rugi, neraca kursi rotan, cash flow, dan yang terakhir kesimpulannya ya teman-teman. Merancang perusahaan ini kursi rotan melibatkan beberapa penting yang harus diambil untuk memastikan keberhasilan bisnis. Yang pertama, analisa pasar, perbedaan dan tren, identifikasi tren terkini dalam industri furnitur khususnya kursi rotan, dan analisis permintaan pasar. Kedua, desain produk, inovasi dan kreativitas. Desain kursi rotan yang unik, nyaman dan estetis menggabungkan unsur tradisional dan modern untuk menarik berbagai jenis konsumen. Ketiga, bahan dan produksi. Setiap bahan baku, memastikan pasokan bahan baku rotan yang berkualitas tinggi dari pemasok terpercaya. Proses produksinya mengimplementasikan proses produksi yang efisien dan ramah lingkungan. Latih tenaga kerja yang keterampilan dalam kerajinan rotan. 4. Strategi pemasaran. Branding atau bangun brand yang kuat dengan nilai keunikan. 5. Keuangan dan investasi. Modal awal. 6. Manajemen dan operasional. Struktur organisasi yang jelas dengan membangun tugas dan tanggung jawab yang sangat efisien. Sistem manajemen. Implementasi sistem manajemen yang baik untuk mengelola investasi, produk, dan penjualan. Kepuasan pelanggan, layanan pelanggan. Berikan layanan pelanggan yang unggul termasuk garansi produk, layanan purna jual. Umpan baliknya. Kumpulkan umpan balik dari pelanggan atau komplainan dari pelanggan dari baik untuk memperbaiki produk layanan dengan memperhatikan setiap aspek perancangan ini. Perusahaan kursi rotan dapat dibangun dengan fondasi yang kuat di pasar dan memiliki potensi yang berkembang secara berkelanjutan. Oke, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang kurang enak di hati dan omongan saya masih kurang sempurna, mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman, karena kita masih sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.